Halo para pecinta Donghua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita. Dan ini pertama kalinya saya membuat sebuah alur cerita, jadi mohon maaf jika ada kesalahan dan mohon bimbingannya. Donghua ini adalah sebuah donghua yang baru rilis dengan judul Zuxian atau Jade Dinasti. Menceritakan seorang pemuda bodoh yang bernama Zhang Xiaofan yang menjadi murid seperguruan paling lemah namun memiliki tekad besar untuk menjadi kuat. Ditambah lagi ada misi balas dendam karena penduduk desanya telah dibantai habis oleh kekuatan yang mengerikan. Nah, bagaimanakah kisah selengkapnya? Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, klik like, dan kalau sudah langsung saja kita gaskan. Di awal cerita ini kita diperlihatkan dua orang bocil yang sedang beradu mekanik, satu bernama Zhang Xiaofan dan lawannya yang bernama Lin Jingyu. Xiaofan adalah murid lemah yang selalu menantang Lin Jingyu yang merupakan murid berbakat. Bahkan kali ini adalah pertarungannya yang ke-98 tanpa ada satu kemenangan pun diraih oleh Xiaofan. Xiaofan akhirnya membuat Jingyu marah hingga entah apa yang terjadi, mata Jingyu memerah seperti sedang kerasukan setan. Yang membuat teman-temannya yang lain ketakutan lalu beranjak untuk pulang. Jingyu mengarahkan pedang kayunya ke Xiaofan sambil menekan dengan keras hingga membuat Xiaofan hampir kehabisan nafasnya. Lalu tiba-tiba datang seorang biksu yang menotok Jiangyu dari belakang. Akhirnya Jiangyu mulai sadar dan tidak tahu apa yang terjadi padanya. Biksu itu seolah sedang meramal juga menasehati mereka. Yang malah membuat Jiangyu merasa takut. Jiangyu pun langsung mengajak Xiaofan untuk pulang. Hari semakin gelap seperti akan turun hujan. Xiaofan mendapat tugas dari sang ibu untuk pergi mengantarkan makanan. Tetapi di waktu yang bersamaan muncul sebuah kekuatan hitam yang membuat cuaca menjadi mencekam dan menakutkan. Sang biksu merasakan akan adanya bencana yang terjadi. Sang biksu itu melihat asap hitam membawa seseorang dan tanpa menunggu waktu yang lama sang biksu langsung bergegas menyelamatkannya. Akhirnya muncullah sosok di balik asap hitam, yaitu seorang pria bertopeng, dan dia langsung menyerang sang biksu dengan kekuatan hitamnya. Dengan sigapnya sang biksu mengeluarkan benteng cahaya untuk menghalau serangan hitam itu. Mantul guys, ini adalah pertarungan antara kekuatan hitam dan kekuatan cahaya. Pertempuran itu terjadi sangatlah singkat guys dengan dipukul mundurnya sang biksu. Karena kelicikan pria hitam itu yang diam-diam telah menaruh kelabang ekor 7 di tubuh si biksu itu. Akhirnya kita tahu nama si biksu adalah Puzi. Pria hitam itu mengungkapkan bahwa dia datang khusus untuk mencari sang biksu. Dia bermaksud mengincar sebuah benda yang kini sedang dilindungi oleh biksu Puzi, sedangkan biksu Puzi sendiri tidak akan pernah memberikannya. Terjadilah pertempuran kembali dengan sang biksu mengeluarkan kekuatan tapak Buddha, sedangkan pria hitam itu mengeluarkan kekuatan mayat hitam, dan diakhiri sang biksu bisa mengalahkan pria hitam tersebut. Akhirnya si pria hitam benar-benar marah dan mulai mengeluarkan kekuatan penuhnya guys, yaitu teknik sejati pedang ilahi guntur. Melihat kekuatan pedang ilahi tersebut, biksu Puzi lalu mengetahui identitas pria hitam. Bahwa dia sebenarnya berasal dari sekte Qingyun. Kebetulan Xiaofan berada di situ dan melihat pertempuran mereka. Sang biksu pun mengeluarkan kekuatan penuhnya, yaitu teknik pertahanan kebijaksanaan Buddha, membuatan benturan yang sangat luar biasa hingga membuat si pria hitam itu terpukul mundur guys. Sudah pastinya kekuatan cahaya lebih hebat guys daripada kekuatan hitam. Bertemunya dua kekuatan hebat antara biksu Puzi melawan pria hitam memberikan hempasan yang kuat di area sekitarnya.
Pria hitam yang kini sudah kewalahan melawan Biksu Puzi akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Sedangkan akibat pertarungan mereka membuat Xiao Fan yang tidak jauh dari sana ikut terhempas pula hingga pingsan guys. Lalu membawa Xiao Fan ke samping Jiang Yu yang berada di bawah pohon. Biksu itu bermimpi kalau kekuatan Buddha dan Taoism bisa bersatu. Karena sekarang kekuatan Buddha dan Taoism masih bertentangan. Tak lama kemudian Biksu Puzi merasa bahwa dia sebenarnya akan segera mati karena racun kelabang ekor 7 yang menyengatnya. Tapi ternyata Biksu Puzi memiliki sebuah pil penunda kematian di mana pil tersebut bisa menunda waktu kematiannya selama 3 hari. Untuk itu dia tidak mau menyia-nyiakan sedikit waktunya dan berusaha mencari pewaris kekuatannya. Yang terpenting kali ini adalah menyelamatkan Xiao Fan yang ternyata di dalam tubuh Xiao Fan terdapat energi pedang gaes. Di situ Puzi sadar kalau semua ini adalah sebuah takdir. Tetapi Xiao Fan harus berjanji bahwa latihan yang akan dilakukannya setiap hari tidak boleh diketahui oleh siapapun, bahkan keluarganya sendiri pun tidak boleh tahu. Tak hanya itu, latihan tersebut juga harus dilakukan di setiap tengah malam. Puzi berpesan jika nanti dirinya sudah tidak ada maka Xiao Fan harus menemui seseorang bernama Gui. Xiao Fan tidak boleh memberitahu identitas Biksu Puzi kepada siapapun. Biksu Puzi juga memberikan sebuah mutiara di mana mutiara itu tidak boleh diketahui keberadaannya oleh siapapun untuk menjaganya tetap aman. Xiao Fan harus membuangnya di tempat yang paling tersembunyi. Xiao Fan pun berlutut 3 kali dan memanggil Biksu Puzi sebagai seorang guru. Beberapa waktu kemudian pagi pun tiba dan Lin Jingyu telah siuman dari pingsannya di sana. Jingyu sudah menemukan Xiao Fan yang sedang tertidur di depan kuil. Xiao Fan pun dibangunkan oleh Jingyu. Ketika mereka mau pulang ke rumahnya, terlihat pemandangan yang begitu sangat menyedihkan guys. Desa yang mereka tempati terasa sangat sepi, tidak seperti biasanya, hanya terlihat seorang paman kedua Wang yang kini merasa ketakutan dan teriak hantu-hantu. Dengan penuh penasaran Xiao Fan lalu bergegas masuk ke desanya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dan betapa terkejutnya Xiao Fan ketika melihat seluruh penduduk desa telah meninggoy oleh kekuatan yang mengerikan. Dia hanya bisa terdiam menyaksikan mayat-mayat penduduk desa yang berserakan dan dia pun langsung berlari menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumah ternyata juga sudah hancur. Awal ceritanya